tingkat kabupaten dan provinsi, apa yang ada program-program di provinsi itu yang beliau bawa ke Tanjung Raya untuk layanan kelompok-kelompok kesenian yang ada di Tanjung Raya. Materi beliau pada sore hari ini, ya sebagaimana sudah ditayangkan, itu membangun kelembagaan pengelolaan desa wisata. Di kelembagaan tadi mungkin ya kelembagaannya, organisasi, pengurus, mungkin berkaitan dengan itu dan lain-lainnya sesuai dengan pengalaman beliau yang berkaitan dengan pelatihan kita pada saat ini. Mungkin itu saja sebagai pengantar dan perkenalan. Untuk selanjutnya ya waktu diserahkan kepada Bapak Rudi. Kalau di dalam jadwalnya sampai jam 3 ya, 15. Memang mulainya agak terlambat, mungkin lebih kurang. Mungkin nanti pemberian materi, setelah itu mungkin ada diskusi dan tanya jawab sesuai dengan waktu yang tersedia. Itu saja. Selanjutnya ya silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak kita, Bapak Ilyas, terkait tentang kegiatan pada hari ini dengan tema membangun kelembagaan pengelola desa wisata. Saya berada di sini bukan berarti saya tidak tidak terlalu banyak pengalaman, namun kita diberi kesempatan untuk memberikan pengalaman dan bagaimana cara membangun kelembagaan pengelola desa wisata. Kebetulan kita juga banyak pengalaman dalam hal bagaimana melakukan jaringan-jaringan, berkomunikasi dengan banyak pihak agar kelembagaan yang kita kelola itu bisa maksimal didukung oleh banyak pihak. Pertama sekali, untuk membangun kelembagaan pengelolaan desa wisata, tentu kita harus tahu dulu. Mungkin bapak-bapak, bang-bang, ibu-ibu semua sebenarnya sudah banyak pengalaman dalam hal pengelolaan dalam kelembagaan, banyak peran-peran masing-masing di sebuah kenegarian itu sudah paham. Mungkin bisa next langsung Bu, bisa bantu. Nah, lembaga yang terlibat jelas banyak dari seluruh masyarakat. Hendaknya harus terlibat dari konsep desa wisata, desa kita. Jadi konsep desa wisata sebenarnya sudah dijelaskan ya dari banyak narasumber sebelumnya, bahwa desa wisata itu memang seluruh masyarakat itu terlibat dalam mengelola dan berperan masing-masing. Dari masyarakat, komunitas atau lembaga masyarakat yang ada, pemerintah nagari, Pertahilik, dan pemerintah daerah, mulai dari nagari sampai pemerintah pusat. Nah, jejaring atau relasi adalah tipe terutama membangun jembatan atau komunikasi untuk kolaborasi. Artinya apa? Bagaimana kita sebagai kelompok yang ada di nagari, misalnya dari Kodawis, bisa menjalin komunikasi dan kerjasama kemitraan dengan banyak pihak, mungkin dari Pertahilik, dari pemerintah, akademisi, atau media, atau agent travel, atau pelaku wisata dan komunitas-komunitas yang ada selain dari kita di kenegarian. Nah, kiat-kiat ini yang perlu kita harus dapatkan agar dukungan semua pihak itu bisa kita dapatkan, seperti dinas pariwisata misalnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan program-program yang ada di dinas pariwisata, kebudayaan dan olahraga itu bisa mensupport nagari kita. Nah, itu yang harus kita cari kiatnya. Pertama sekali, selain dari pergerakan-pergerakan yang kita laksanakan di nagari kita, itu yang harus melirik. Kemudian kita
angkat kegiatan-kegiatan dan jalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak terkait. Dan itu tidak bisa cukup satu instansi. Kita juga banyak potensi di negara itu. Ada potensi semacam kebudayaan-kebudayaan atau edukasi pendidikan. Ketika kita melaksanakan kegiatan pergerakan kesenian misalnya, kita bisa melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan kebudayaan, terutama di bidang kebudayaan misalnya. Ada juga dari kebudayaan itu ada 10 objek kebudayaan. Nah, melakukan pemetaan tentang kebudayaan ini penting juga, yang akan mendukung sektor kepariwisataan terutama di desa wisata. Desa wisata. Ada objek-objek kebudayaan yang menjadi penting untuk kita angkat sebagai branding dari pariwisata yang kita angkat atau desa wisata yang kita angkat di negara kita. 10 objek wisata itu bisa menjadi branding seperti kayak kita di Sumba Batam misalnya ada museum, itu sebuah salah satu cagar budaya. Misalnya di Kamang ada makam Tunku Narece, iya. Nah, dari hal itu kita bisa mengangkat potensi itu. Ya mungkin sekarang sudah betul ada kegiatan di Kamang ya Pak ya, yang ada di Kamang. Nah, mengangkat potensi-potensi itu yang harus kita jeli untuk mengangkatnya. Nah, kemudian dari potensi itu, pemetaan potensi yang ada di negara kita, apakah itu potensi wisatanya, apakah wisata kebudayaannya, atau alamnya, ataupun potensi lainnya. Setelah melakukan pemetaan, makanya baru masuk kepada peran dan fungsi dari masing-masing instansi. Jadi dari instansi itu, bagaimana peran-peran dari instansi-instansi terkait bisa mendukung kita. Mungkin bisa next. Nah, dari masyarakat sendiri, sebagai penggerak, kita tanpa dukungan dari masyarakat tentu akan sulit. Nah, dari masing-masing potensi tadi misalnya, kita membuat desa wisata alam misalnya. Nah, ada beberapa spot, kita nggak bisa membuat konsep satu titik, tapi banyak titik. Misalnya ada satu jorong atau satu nagari itu ada beberapa jorong. Kita harus memetakan potensi masing-masing jorong dan harus mengangkat itu menjadi sebuah kawasan. Itu yang dimaksud dengan desa wisata, satu kawasan. Tidak bisa satu titik. Dan konsep kita tidak bisa seperti mass tourism atau wisata massal. Wisata yang berkunjung mengelola satu titik sehingga tata cara pengelolaannya hanya dalam satu titik saja. Sementara untuk konsep desa wisata tidak seperti itu. Konsep desa wisata itu harus berbentuk kawasan dan memiliki pendukung-pendukung yang lain. Apakah itu ada atraksi budayanya, apakah ada homestay-nya, penginapannya, atau ada objek wisata alamnya, dan situs-situs lain yang mungkin mendukung dalam sektor desa wisata itu sendiri. Dari kita di masyarakat, tentu peran inti dari Nini Mama, Alim Ulama dan Cadik Pandai yang nantinya menjadi pendukung dalam bentuk penetapan adat seperti Kanagari. Tentu kita agar desa wisata yang didukung oleh Nini Mama, tentu harus ada komunikasi dan kolaborasi dengan Nini Mama. Bagaimana mengatur aturan desa wisata yang akan nantinya menjadi perna atau peraturan nagari nantinya. Nah, setelah itu baru masuk kepada pemerintahan nagari. Next. Ya, tuh dari ikan ada
kita di Kenagarian, ibu-ibu kita di Tenggara Kakak, Majelis Taklim dan selainnya, kelompok pemuda. Nah, masing-masing ini ada peran masing-masing. Bagaimana kita bisa berkolaborasi seluruh kelompok ini? Dan itu harus dilakukan untuk membentuk sebuah desa wisata. Seandainya salah satu aja yang tidak mendukung, itu akan mendapat tantangan kita, akan sulit untuk membangun sebuah konsep desa wisata itu sendiri. Next book. Pemerintah Nagari, peran dari pemerintah Nagari jelas untuk pertama sekali mensupport anggaran. Bagaimana Bagus itu bisa mensupport dari anggarannya. Anggaran Kenagarian itu sendiri untuk mendukung desa wisata, terbentuknya ada konsep desa wisata. Apakah bentuk pelatihan, apakah sarana prasarana, apakah bentuk pelaku-pelaku yang lain, dan bersama Bamus untuk membantu dalam penganggaran dan peraturan nagari. Bagaimana konsep desa wisata dan aturan main di sebuah nagari itu sendiri. Next book. Pertahilik. Nah, Pertahilik ini bagaimana kita kelompok Pudawis ataupun kelompok yang ada di negara ini bisa menjalin jaringan dan kerjasama dengan akademisi, media massa, komunitas-komunitas penggerak lainnya, dengan agen travel atau pengusaha wisata. Tanpa dukungan dari tim Pertahilik ini, saya rasa mungkin agak kesulitan, terutama dalam bentuk misalnya kita butuh riset dalam sebuah pemetaan dalam desa wisata, atau misalnya ada situs sejarah atau cagar budaya yang ada di negara kita butuh riset dan butuh dukungan dari akademisi untuk melakukan penelitian. Tanpa riset, tanpa data yang akurat, terutama dalam bentuk juga sejarah yang berhubungan dengan situs cagar budaya itu sendiri, itu akan sulit kita mengembangkan potensi dari misalnya dari situs sejarah itu sendiri, cagar budaya itu sendiri. Misalnya dari itu juga dengan agent travel ini biasanya sudah mau, seperti saya sudah beberapa ada kerjasama dengan agent travel. Mereka membutuhkan konsep apa yang mau kita jual di sebuah negara itu sendiri. Misalnya konsep budaya, apa aja nilai tawar yang kita tawarkan sehingga mereka tertarik untuk membeli paket kita dan kita bisa mendapatkan kunjungan tamu. Jadi harus ada paket yang jelas ke agent travel dalam pengembangan ataupun mengusaha desa wisata ini sendiri. Untuk dalam ini mungkin minta diskusi juga mungkin dari Bapak Ibu, mungkin yang tentang bagaimana komunikasi kita ke beberapa kelembagaan ini. Bisa ada yang untuk sementara ada yang mau tanya, bisa dipersilahkan. Atau lanjut dulu, Bu? Oke, next. Jadi organisasi kelompok sadar wisata, tugas utama kita adalah sebagai ujung tombak dalam memajukan sektor pariwisata dan mewujudkan kesejahteraan bersama dalam mengembangkan konsep desa wisata. Mewujudkan kesejahteraan bersama, itulah desa wisata. Jadi tidak hanya mementingkan dan mendapatkan keuntungan hanya satu kelompok itu saja, tapi seluruh masyarakat harus terlibat, dari UMKM, pemilik homestay. Rasanya mungkin sudah ada penjelasan yang sebelumnya, mungkin desa wisata yang dijadikan satu kawasan wisata beragam yang tarik ya. Desa wisata lebih mengedepankan perjalanan dan pengalaman wisata di desa wisata tersebut yang bisa memakan waktu lebih lama dari konsep mass tourism.
seperti konsep minat khusus atau travel macam perjalanan daya tarik adalah special interest dan pengalaman unik dan menarik yang belum pernah dialami wisatawan itu sendiri. Next. Oke, satu pesona mungkin udah. Rasa nah, struktur organisasi Kodawis sesuai dengan apa? Rujukan dari kementerian seperti ini: pembina, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi keamanan ketertiban, seksi kebersihan dan keindahan, seksi daya tarik dan kenangan, seksi hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya, dan seksi pengembangan usaha. Kemudian Ombokta. Mungkin dari Bapak Ibu dari sini semuanya adalah Kodawis, dari anggota Kodawis. Iya. Apakah strukturnya sama seperti ini? Iya. Kurang lebih menyerupai. Berarti gimana Bu? Sama ya Bu ya? Jadi artinya alhamdulillah berarti kita sudah merujuk kepada standarisasi standar dari kementerian. Alhamdulillah banyak juga ya dari kita yang belum merujuk ke seperti ini, karena seperti ada beberapa nagari saya lihat belum merujuk. Karena apa? Karena ya sesuai dengan rujukan serta pesona tadi merujuk tetap seperti itu, sehingga keamanan, ketitipan dan segalanya itu dapat terwujud. Next. Ya. Mungkin dari pengelolaan kelembagaan, saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah menguasai. Nah, kita sharing saja bagaimana pengalaman bisa kita berbagi. Mungkin bisa di antara kita bisa berbagi agar pengelolaannya bisa berbagi pengalaman dengan kita yang ada di sini. Ada absen. Jadi di sini lebih bagus diskusi ketimbang menyampaikan materi karena terlalu kaku dan tidak asik. Mungkin dari Ibu mau dari mana Bu? Dari Batu Kambing, Pulau Buis, Salingga, Alam dan dari Batu Kambing. Ya, di semacam apa Ibu ya? Sungai Ibu ya? Ya. Sungai menarik dan sudah mulai maju juga Bu. Tinggal saya rasa mungkin itu tinggal promosi dan pengolesannya Bu ya. Mungkin minta diskusi kita mungkin berbicara tentang pengalaman dari Pak Rian Has dari Jorong Peninjauan, boleh bisa pengalamannya ceritakan bagaimana perkendalian kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Has, perwakilan dari Kodawis Sinar Peninjauan. Sebelumnya Pak, di Kodawis Peninjauan tuh lalamu tagak Kodawis lah lalu tahun Pak. Kebetulan awak surang jadi wakil Kodawis Pak. Di pengelolaan Kodawis Pak, alhamdulillah sampai kini lah bisa wisatawan tuh ke situ Pak. Yang kami kelola air terjun Pak. Terakhir pas hari Minggu petang ada penelitian dari mahasiswa dari UNAN Pak. Minggu petang. ada kendala-kendala? Kendala mungkin semangat anggota yang kurang. Mungkin
Itu selalu. Mungkin yang sampai kini agak mungkin masih di bawah sebuahnya. Sudah tahu jawabannya penyebabnya. Dek sosial Pak, dek swadaya. Coba kalau digaji rame. Oh, ini kasih sosial Bu. Nah, kan masih Kamu swadaya yo Pak. masih semangat Pak. Oh, mungkin kemari cuma deh mulai. Dan ada pikir masuk ke situ. Penyemangat itu tidak mungkin. Pak Darius kan nak modal. Pagi semangat nak telah siang lele baru lalita. Bagi kita rekomendasi rokok aja. Terima kasih. Mungkin dari Ibu, Bu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sofia Anggraini dari Pokdarwis Salika Alam Negari Batu Kambiong. Kebetulan Pokdarwis kami terbentuk pada tanggal 21 September tahun 2021. Jadi sampai sekarang lebih kurang berjalan sudah 9 bulan Pak. Di situ tuh kami mengelola sungai yang namanya Lubuk Umum. Keunikan di situ tuh batu alamnya Pak, udah kayak batu disusun gitu. Padahal itu terbentuk secara alami. Jadi yang terkendala di Pokdarwis kami itu seperti yang di Paninjauan. Di dalam SK tertera 42 semua dari pengurus inti sampai anggota. Cuman yang aktif paling banyak itu 10 orang. Kami di Pokdarwis Batu Kambing menerapkan setiap hari Sabtu itu guru Pak. Tapi yang datang ya itu aja orangnya gitu kan. Mungkin karena masih swadaya ya Pak ya, istilahnya kita bersifat sosial gitu. Jadi kesadaran untuk berkumpul atau berorganisasi itu belum ada dalam masyarakat kami. Jadi kalau nggak ada penggerak gitu, ya nggak jalan Pak. Minta potensi sudah ada. Kalau potensi udah ada yang berkunjung ke situ, tim ahli dari gubernur juga udah ke situ, Pak Asmi udah pernah berkunjung ke situ didampingi. Oh, Dr. Eko Basa, Pak udah pernah Pak Asmi itu berpotensi, cuma tinggal memoles. Nah di situ tuh ya, kalau Pokdarwis ini kan nggak ada modal Pak, jadi di pendanaan itulah kendalanya. Mungkin semua Pokdarwis itu merasakannya. Kebetulan saya di situ sekretaris dari Pokdarwis Salika Alam dari Batu Kambing. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini satu lagi lah. Dari mana? Lawang. Wah, Lawang. Itu kendala tuh Pak. Mana ya, Pak? Nah, tapi di masih banyak. Lawan sejahtera. Sejahtera. Dia menderita banyak kalapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiko Rahman dari Pokdarwis Lawang. Kebetulan di Pokdarwis itu saya diamanahkan sebagai sekretaris. Di Lawang itu Pokdarwis berdirinya kurang lebih pada tahun 2018 akhir. Kemudian periodenya belum kami gitu kan, masih Datuk Ade dulu. Jadi yang sekarang itu kami pengurus baru gitu kan. Sempat vakum di COVID dulu. Jadi sekarang upaya-upaya yang kami lakukan itu sedang merancang taman atau kebun stroberi yang spotnya itu tanah meninjau ke bawah itu kan. Lokasinya di Relai, dekat Relai. Jadi lagi mengurus tanah gitu kan. Insya Allah sebentar lagi selesai gitu kan. Kemudian Pokdarwis juga ada kerjasama dengan dari pihak Nagari itu dengan Karang Taruna dan PKK gitu kan, membuat kayak taman kebun stroberi, terus kambing ketawa, kemudian hidroponik. Nah jadi yang ada yang direncanakan itu air terjun di agak ke belakang dari daerah Puncak Lawang, itu sudah ada kita
bikin jalurnya, tapi masih ekstrim kan. Kemudian rencana ada di bawah puncak Lawang itu kita bikin area panjat tebing gitu kan. Tapi masih buka jalur sudah 25% kan. Kalau kendala kita modal meningkat. Komunikasi dengan partai dengan beberapa instansi-instansi. Insya Allah kalau yang terutama itu dari pihak Nagari sama kecamatan, karena sama-sama dari kaum pemuda gitu kan. Wali Nagari kita masih muda, umur 30 tahun. Kemudian ya, dia juga atlet para layang dan itu bagian dari pelaku wisata gitu kan. Jadi insya Allah mendukung. Terima kasih. Mungkin Musuminang lawan. Terkait tentang peninjauan tadi, peninjauan termasuk banyak potensi juga. Jadi nyawalinya oke kalau menang ya. Kendala mungkin apa tadi? Semangat ya untuk menang. Mungkin itu dari pemerintah Nagari bagaimana bisa lebih meyakinkan gitu. Menjadikan bagaimana sektor wisata bisa menjadi unggul terus situs-situs rumah buat dan rumah kadang itu ya mulai. Nah, bagaimana itu bisa kemudian bisa kolaborasi dengan dinas pendidikan kebudayaan. Kemudian itu rencana adalah baik di luar ditekan itu kan akan memakai kesinian nasi untuk. Nah, kolaborasi lah sama beliau. Dia dosensi barang panjang. Nah, itu menjaringan itu yang penting mana. Kalau mengelola selain awal memahami tentang itu kan lebih so tidak terlalu benar dalam menjelaskan tentang tata kelola. Yo politik lah, apa aja tinggal memperkuat ibu ya, memperkuat lain dari promosi lebih kemudian untuk ruang ganti lalu itu lah lengkap, tinggal genjot promosi kali itu mudah tuh berhasil dan salah nanti itu main dulu. Awal mungkin ada tuh aku mungkin dari kita bersama yang lain abang Mas Adonya bisa berbagi pengalamannya Pak Disko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kurnia, perwakilan Darwis Nagari Paledi, Kecamatan Palupuan, Kabupaten Negara. Mungkin setelah kami dengan keadaan seperti ini merintis, karena kami lebih banyak ke wisata alam. Wisata alam itu kami lebih memprioritaskan wisata minat khusus. Kalau minat khusus itu tidak ada modal keahlian aja. Jalan tidak boleh diaspal, gubuk-gubuk tidak boleh didirikan. Nah, itu minat khusus. Itu kesempatan kami di negara saat ini. Di situ kami bisa melihat peluang saat ini. Minat khusus. Contoh kayak Sufival alam. Dan kebetulan juga ada tamu-tamu. Kami pertama dulu buka minat khusus itu kami nyangka akan ada orang yang datang. Rupanya lebih menjanjikan hal seperti itu. Datang 10 orang pergi wisata, orang kantor itu habis uangnya sekitaran 300 ribuan. Tapi kalau wisata minat khusus itu satu orang 300 ribu gitu kan. Mungkin untuk kedepannya itu kendala kami Bang.
ya sama lah, kita Perdawis ini sama semuanya, tidak punya dana untuk pembangunan yang lebih, ya misalnya yang dikatakan apa yang dibutuhkan, homestay, tempat sampah yang layak bagaimana, WC itu mana, ya. Itulah kami masih merintis, belum seperti yang bapak ibu lainnya. Terima kasih Bang. Pelupuh Pak Gadi cukup dikenal juga, cuman terkait tentang apa ya perlu juga dukungan dari beberapa pihak. Kalau ada kesempatan di Parlemen Tulus itu cocok mana tuh konsepnya. Parlemen Tulus insya Allah bisa hadir besok. Bagaimana memperkuat kerjasama coba dia kayaknya. Kemudian Jo Pemdam tonton apa yang disampaikan tadi itu bisa dicatat ya. Ya, tentu ya dalam permohonan kelembagaan di negari kan. Tentu selain awak harus siap dulu di bawah di dalam negari, tentu baru bisa menculak kata ya kan. Di internal di Perdawis, di Kanagarian, di Minyak Mamat, jo ibu yang bisa menyediakan UMKM tentu di luar biasanya, Pak kan mungkin masan nasi ataupun dari luar apa ya? Mungkin dari abang-abang yang lain, mungkin mohon jadi apa jo pandangan jo yang lain. Anak dewa. Oh semua Soalnya kalah hebat lah. Jadi di undangan dari awal itu berdarah-darah enggak apa berhasil gini ya dia dan tapi lari aja ya. Dan aku minta memang kalau ada dari Perdawis yang lah maju dan baik, kami ingin dana misalnya dalam pidato prosesnya sampai udah tuh, jadi termotivasi dulu kami Pak. Mungkin dari aku dari Sani Pak, dari Sani mungkin sebelah wajah Pak kan. Untuk desa wisatanya Perdawis kami mengelola yaitu ada Sigadilanti Pak, Sigadilanti air terjun, mungkin bisa diakses di Google. Dulu tuh memang waktu masih SD SMP itu pengunjung memang luar biasa, itu bahkan mancanegara banyak bule-bule datang. Tapi setelah tidak dikelola, tidak diurus, tidak pernah nampak lagi. Nah itu makanya ini dari Nagari pun membentuk Perdawis atau mengganti anggotanya supaya itu memang digerakkan. Alhamdulillah dalam minggu padang bersama-sama jo angku Mama dan setelahnya pemerintah Nagari itu melakukan kerjasama dengan UMP dan UNAN sebagai desa binaan. Untuk UMP itu tinggal penandatanganan untuk selama 3 tahun dan UNAN siap, cuman coba jalan dulu untuk UMP, cuman UNAN juga siap. Selanjutnya Pak, memang sesuai sebenarnya oke sambung ke kisah sehari Pak. Perdawis itu memang di awal-awal lagi, belakang-belakangan tinggal 2-3 itu yang membuat kami kadang-kadang sebagai pengurus intinya mulai lolo agak-agak apa saja. Cuman memang kata-kata Pak Duo untuk Perdawis itu butuh orang-orang itu, memang butuh orang-orang yang mau istilahnya apapun hadangan atau permasalahan itu bisa diatasi. Jadi memang kami kalau masalah biaya tentu saja Pak, kalau istilahnya dana memang cuman beberapa kali sudah dilakukan komunikasi dengan Nagari, alhamdulillah Nagari mendukung. Cuman untuk kawan-kawan yang dari Lawang Pak, rekan-rekan alur kami Pak, karena kan Lawang kan dia yang dicairkan dan nama hijau kampung awak di situ Pak. Bisa kalau berkunjung kate, kalau ada istilahnya pemungutan tolong
aja Pak. Itu jadi acuan kampung awak ini jadi tapi di mama kampung doa acara Itu banyak kampung awak dijual kan? aduh wacana tembok sendiri tinggi kata kan. Kami justru kami takut Pak. Beko dan nabok ditutup orang beko. Nah itu aja dia pun nampak dia kan. Begitu juga memang. Bang, besok kalau Bapak aja Bang tak tutup isi juga kain lagi. Karena diwacanakan juga sampai ke wilayah Pak. Kalau mau kayak mengaju itu yang bisa tapi kami mohon kalau ada dari Darwis yang lain, dari Kamang dan sebagainya, ini kami tanya, awal mulanya berjuang sampai memanglah banyak pintinya. Kalau ada itu kan semangat ya. Tapi kalau nggak bapinti dong Pak Dewan lah tiba berjanji, kalau berjanji itu tiba, percaya lah kamu. Tapi kalau diajian kok pinti, itu baru. Tapi kalau insya Allah juga, ampun lanjut dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, itu momen bagi kita bersama untuk menguatkan apa bersama. Jadi mana tahu dengan momen itu bisa membentuk sebuah kerjasama. Mana tahu kolaborasi. Itu dari apa? Izin Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abu Atuar dari kelompok Darwis Pasengraan Lasi. Jadi kalau ambil cerita dia masih pokok tenaga dan batu-batu profesional kenapa? Mungkin lambung kalian tuh tidak lo asalkan lo musuh-musuh semeja jo, adik-adik ambo. Tapi dia semangat ko aduh untuk nagari itu alhamdulillah ambo bisa tampil juga di situ. Yo nak bagi gigi tempat kuburan. Jadi nampaknya di dalam pengembangan Darwis atau desa wisata aku banyak kendalanya. Memang ratu-ratu itu kendalanya selalu Pak. Selain daripada pendanaan itu semangat dari keanggotaan. Jadi dari kami kelompok Darwis pun tapi kilo-kilo solusi untuk penyemangat lah untuk anggota-anggota yang baru-baru tampil Pak. Kalau kami buka baru sekitar 6 bulan pengalaman lah. Nah itu. Jadi kami samu ide kawan itu dari kamu. Aku kilo-kilo dan bisa memotivasi kami untuk maju lebih. Selalu kawan-kawan lah majulah gitu. Juga penyemangat lah ibunya kan. Jadi kami ingin cari informasi itu dulu mungkin. Jadi untuk sekedar cari itu awalnya mungkin sama di ibu-ibu tadi itu perempuan dari Jawa mungkin sama. Ya mungkin itulah yang bisa aku sampaikan dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Uniko tadi ada minta nomor ya udah tadi terkesima mana dengan pemaparan. Ya, habis acara aku sih. Bisa baiklah mau nambah cerita kosan aja kalau tadi periksa dulu Pak. Orang kakek capek kali. Perkenalan dulu. Konang gigi ya, juga. Iyalah, cuk itu sudah dimana dia merotak itu kan. Terima. Jadi Pak, perkenalkan nama Boris Angkade, Panggilan Najis dari Pegawai Sarana dan Lengkap. Kalau soal potensi itu kembali cerita tadi banyak mana Pak. Sampaikan Boris menurut orang tuh potensi bagi kami biasa-biasa sen gitu kan. Contohnya dari kapal itu kami biasa sen, tapi menurut orang wisata itu potensi yang sangat fenomenal. Kami biasa sen gitu kan. Setelah kami berpacu serenyo, berarti persepsi kita beda. Dari potensi itu ternyata bagi kita tidak agak seru itu. Mungkin biarlah mudah lo lihat cerita tadi. Ketika kok banyak potensi-potensi, mungkin beberapa yang udah ambo rancang ya, tapi menurut wisatawan kan tentu lah gitu. Yang pertama kawasan strawberry itu lah banyak turunan di kami gitu Pak.
dari slice, steak, cheese, sampai yang modern sampai madu nanti kan, sampai susunya, sampai teh talu strawberry-nya, sampai saus strawberry-nya, ada turunannya gitu kan. Onde-onde strawberry. Hah? Kalau ini foto saya kirim mana? Kita fotonya udah mau kirim gitu kan. Yang kedua ada kawasan Taman Raya gitu Pak. Kawasan Raya di situ yang bisa melihat dari Amsterdam Merapi sampai ke Palubuak kayak tampak dari situ itu tinggi Polai gitu. Apakah masuk kayak itu rancak mana Pak? Mau potensi gitu kan. Kalau masalah jadi politik itulah cukup gitu kan. Dan kami yang lain pun kami juga merasa itu kan. Insya Allah DPRD provinsi akan datang sekian-sekian, tapi tidak boleh jadi itu banyak. Jajaknya ke situ, kayak janjiannya kan. Iyo, dagingnya lagi simin enggak 2 karung, habis itu jadi lebih boleh ya. Ya kalau petanya kan, sampai bejak Singatang gitu Pak. Jadi intinya sampai ada dadi bagai tadi percerituan yang menurut orang wisatawan, menurut pengunjung Ranca itu dua di situ Pak gitu. Kuningan itu ada itu. Cuma terkadang kan persepsi antara kita yang ada orang di kampung sama wisatawan itu beda di situ. Yang kita kami itu dari promosinya, dari modalnya kan lihat mungkin kok ada pembinaan mungkin kayak gitu Pak gitu. Kesiapan kita sebagai warga gitu kan, itu di mana pasti ada gitu. Maksudnya kami sendiri kan pas gitu langsung kayak semangat, nanti pas dia udah komplain cerita balik apa tadi kan. Jadi ini bagaimana kan itu bisa kok dapet nanti bagi kita soal itu ada pelatihan supaya kita siap gitu lah, mental gitu serum itu supaya bakal lanjutan sama itu Pak. Artinya butuh pimpinan secara teknis sebenarnya. Jadi butuh suananya caranya membuat paket wisata misalnya. Dari paket wisata yang ada di awak tuh tentu harus fokus. Apakah paket wisata budaya atau kuliner tadi kan? Nah itu sebenarnya yang butuhkan. Kemudian kemana kau jual ya? Saya akan jual kembali pakai lagu yang ketiga kan itu. Itu harus ada agent travel yang benar-benar make kerjasama kan itu. Nah caranya awak di misalnya untuk mendukung itu ke bawah kan itu nak. Misalnya, mungkin dari awak di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan dari Kota Kacia, Nagari Kota Kacia, Manijau, Kodarwis Selantia. Mungkin umur Kodarwis kami masih terbilang muda, yaitu 6 bulan. Mungkin awal terbentuk itu bulan Desember kemarin. Baru terbentuk, alhamdulillah kami langsung melakukan pergerakan, yaitu melaksanakan kegiatan pada Kota Kacia Expo di Pasar Awan, dari Kota Kacia. Itu alhamdulillah acara berjalan sukses. Itu diadakan untuk nagari 9 nagari setanjung Raya. Nah itu alhamdulillah telah dilaksanakan. Itu mengangkat kesenian dan juga UMKM setanjung Raya. Tujuannya itu yaitu untuk mempromosikan dan juga memperlihatkan kepada orang banyak dan juga untuk promosi juga bahwasanya kebudayaan yang ada di Manijau itu, Sengketa dan Manijau itu masih ada gitu. Dan juga masih ada juga UMKM ataupun makanan khas yang ada tidak hanya di Nuak, tapi ada souvenir dan lain-lainnya yang ada di Sengketa dan Manijau. Untuk kelukesannya mungkin karena masih baru, kami sama dengan Kodarwis yang lainnya masih menggali ilmu dan juga masih mengidentifikasi potensi apa yang bisa dikelola. Kalau yang Kodarwis lain kan masih sudah ada potensi kayak air terjun, renjerang dan juga yang lainnya itu sudah ada yang bisa dikelola. Namun pada negara kami itu belum ada gitu. Jadi sekarang masih mengalihkan apakah potensi apa yang ingin diangkat, apakah berwisata ataupun yang lainnya. Mungkin kalau dari sumber daya manusianya itu banyak yang semangat, namun karena masih belum tahu apa kerjanya, jadi masih
bingung mau ngapain. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ikut kaca. Jadi dapat kesimpulan bahwa kendala kita di lapangan banyak terkendala selain dari anggaran, mungkin dari tingkat-tingkat Poldarwis kita di sini ada yang masuk di maju atau berkembang dan merintis. Bisa kita perintahkan seperti itu kalau melihat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Poldarwis Banda Pasia di PAG Lampung. Amano kami baru berdiri, Pak. Nah, jadi kami ide dari kawan-kawan anggota Poldarwis itu ada lahan yang akan kami olah menjadi kawasan ekowisata Galo-Galo. Jadi di situ kan rencana kami akan dibuat model kafe Galo-Galo, dua dojo, lahan satu lagi itu bumi perkemahan gitu Pak. Dan juga ada sampai baranang anak-anak di bawah. Jadi kami mengharapkan dari dinas untuk memotivasi kami gitu Pak. Soalnya kami baru berdiri pada Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru itu sungai atau danau? Banda ada Batangaya. Sungai ya. Itu ada semacam bed cafe Pak ya. Nah, kafe ada tumbuh di atas Pak. Terima kasih Pak. Ibu dari Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari Poldarwis Balingka. Kalau kami di Balingka tadi dari Sabui di Pak Jero Mahodo Pak Jis. Jadi dari Sabui sama Pak Jis tadi memang potensi banyak Pak. Selebih kami itu kalau tamu tuh bikin macet kami kalau hari Lebaran Pak. Cuman Poldarwis tidak difungsikan untuk ini karena yang Slovenia itu kebanyakan baru perusahaan pribadi Pak. Ada yang punya nagari pengelolaannya yang di Bukit Taman Raya, Taman Raya. Itu pun saya yang mengelola. Setelah dibikin kelompok Poldarwis karena tidak banyak menurut mereka belum wah pada mundur semua, sehingga hanya saya sama suami saja yang mengurus sekarang di atas Pak. Nah, jadi sebenarnya untuk pariwisata ini memang harus didukung oleh lembaga-lembaga lain, didukung oleh APBD nagarinya sendiri. Kita sudah sering usulkan di musyawarah nagari, semuanya masuk usulan Musrembang prioritas. Tapi nanti setelah APBDes itu keluar, tidak ada yang hilang dari anggaran. Ya, padahal saya sendiri mengirim Pak, alasannya banyak kan. Jadi tergantung juga kepada wali negaranya Pak. Katanya mendukung, tetapi di belakangnya tidak mendukung. Nah, itu kalau kami kendala yang meningkat. Untuk dilihat lagi Bu ya, untuk menggiring lagi Bu ya. Oke, iya Pak. Waktu kita mungkin lebih kurang 10 menit lagi. Kalau masih ada materi yang ingin diketahui oleh peserta, dilanjutkan. Ya, mungkin pada intinya dalam tata pengelolaan dan penguatan lembaga, ya memang butuh banyak keterampilan dalam membuat kelembagaan kita sendiri di Poldarwis Internal Poldarwis. Kita butuh banyak kemampuan
Ini yang katanya lama. Tinggal dia kesini dulu. Abangnya pacu ada. Kita kalau izin langsung Ya, mungkin Pak dari bisa nanti dibaca lagi atau di apa sebagai referensi. Jadi pada intinya kita mengalami hal yang sama, yaitu kendala dalam dukungan dengan lembaga-lembaga lain atau instansi lain. Nah, butuh trik dan trik dalam menjadi kerjasama itu. Nah, tetap kita harus konsisten, minimal dalam satu kali dalam seminggu itu harus ada kegiatan di lokasi yang akan kita fokuskan. Harus ada branding, harus ada titik fokus yang harus kita lakukan, pergerakan, sehingga kegiatan itu bisa dilirik oleh instansi-instansi terkait. Kemudian kita harus bisa mencari jaringan komunikasi dengan instansi yang kita maksud, apakah dari akademisi, dari pemerintah provinsi, Pemda Agam, dan pemerintah nagari. Pemerintah nagari juga begitu. Ketika pemerintah nagari tidak mendukung, apakah kita mati di sana? Apakah kita tidak hanya mati di sana saja? Tidak. Masih banyak jalan yang lain, masih banyak upaya yang lain. Nah, ini diminta kegiatan kita di Pondawis, di kelompok sadar wisata itu sendiri harus banyak inovasi dan kreativitas gitu. Harus punya kegiatan sehingga bisa nanti dilirik. Nah, bisa jadi kita dari Pondawis dapat link beberapa teman rekan-rekan media. Kita ajak satu atau dua orang, tentu yang kalau bisa media, rekan-rekan media itu yang benar-benar profesional dan mampu mempublish kegiatan kita itu benar-benar bisa viral. Nah, kemudian bisa didukung oleh kita di Agam cukup UNSB ya, Universitas Muhammadiyah cukup intens ya. Nah, manfaatkanlah Universitas Muhammadiyah ini yang cukup dekat. Bagaimana bisa kita bisa bertemu dan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah yang cukup dekat lah dengan kita di Agam. Coba cari link dan bisa kerjasama. Gagas itu kita harus punya program yang menarik juga, memetakan potensi tadi. Nah, dari banyak potensi, coba kita diskusikan dengan akademisi tadi, kayak Pak Abdi. Dia bisa memfokuskan kemana arah kita, potensi kita yang timbul, sehingga nilai jual paket wisata dengan agen travel nantinya pas gitu. Nah, itu yang perlu sekali kita lakukan untuk menjaring peran dari ahli atau instansi-instansi yang lain. Mungkin untuk sementara karena sumbangan waktu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang bisa didiskusikan, dipersilakan untuk sementara, Pak. Yes. Ya, kita berikan applause untuk Bapak dan Ibu yang kami hormati. Tadi sudah ada tanya jawab dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ada beberapa catatan yang kami coba mencatat terhadap permasalahan. Yang pertama mengenai kelembagaan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Ada panduan dari kementerian. Barangkali tadi juga masih ada yang belum sesuai dengan panduan tersebut. Nah, itu nanti bagaimananya bisa Pak Bayu yang menjelaskan nanti, atau Pak Supri ya. Saya tidak bisa. Kemudian yang kedua, pengurus banyak tetapi tidak aktif ya, karena memang masih swadaya. Nah, tentu masing-masing pengurus tentu ada kepentingannya masing-masing.
ini sekedar masukan saja, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji. Caranya mungkin secara berkala dibuat pertemuan, buat pertemuan, sehingga diajak kembali yang tidak aktif. Nah, itu diantaranya. Nanti mungkin bisa Pak Haji juga menambahkan. Kemudian tadi juga harus dilibatkan lembaga-lembaga negari. Kemudian juga tidak didukung oleh dana negari, Pak. Jadi kalau yang tidak didukung itu memang caranya memang tadi juga sudah disampaikan Ibu dari Balita di Musrenbang itu sudah diusulkan tapi tidak masuk. Memang itu harus betul-betul di Musrenbang ya Bu ya, musnah ya, musnah ya. Jadi itu memang betul-betul dikawal nampaknya karena memang dia masuk aplikasi. Caranya pilih saja satu yang prioritas, tidak usah terlalu besar anggarannya. Pokoknya ada masuk ke dalam anggaran negeri yang mendukung urusan tadi. Kemudian tadi Pak Budi juga mengatakan memang kita jalin komunikasi kerjasama dengan jejaring kita, instansi Petailik secara umum namanya. Itu yang menjadi catatan. Masih ada waktu kita 5 menit. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan sesuai dengan materi atau di luar materi. Kalau materi kan tentang kelembagaan, atau di luar materi kepada Bapak narasumber Pak Rudi, silakan mungkin untuk 2 orang lagi. Silakan kalau masih ada. Silakan Pak Rudi, kalau tidak ada mungkin masih ada tambahan Pak Rudi. Ya, untuk bagaimana bisa berhasil, bagaimana untuk kegiatan pertama sekali kendala-kendala tadi itu hampir sama. Kita melaksanakan kegiatan sosial hampir sama menjelang kegiatan itu bisa menghasilkan. Nah, butuh program strategi kegiatan pertemuan-pertemuan yang kita lakukan tidak boleh dalam waktu jangka yang berdekatan. Itu akan membuat kita jenuh dan membuat kita bosan, dan apalagi kegiatan kita masih sosial. Ketika kegiatan itu menghasilkan, orang akan berbondong-bondong untuk ikut. Nah, itu yang akan terjadi nantinya. Itu biasa terjadi dimanapun komunitas ataupun organisasi yang akan bekerja itu pada umumnya orang-orang yang benar-benar serius. Tapi biar nggak masalah, biasanya itu akan terjadi dan ada seleksi alam. Untuk kegigihan tadi, bagaimana bisa komunikasi. Nah, pada hari ini saudara, kesempatan kita bisa meminta komunikasi oleh Pak Bayu. Pak Bayu bisa memfasilitasi kami. Misalnya dengan Pak Kadis nanti beserta kami dengan akademisi, dengan agent travel. Besok, insya Allah besok ada salah satu agent travel ataupun pelaku, Pak Dirwan Tulus. Itu kesempatan kita untuk bisa kerjasama dengan beliau. Nah, itu pada intinya dengan kegiatan-kegiatan ini adalah kesempatan kita bisa bertemu dan bisa memperluas jaringan. Mungkin banyak maaf dari saya, banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah.